belajar. Selamat datang di rumah belajar SMP Katolik Frateran Maumere. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tugasku sebagai citra Allah. Allah telah menciptakan alam yang begitu indah. Ada tanaman yang hijau, ada bunga-bunga, taman yang indah diciptakan oleh Tuhan. Paus Fransiskus juga melihat dunia yang semakin rusak, alam yang semakin rusak. Dia mengeluarkan satu dekret namanya Laudato Si. Adik-adikku, sahabat belajar yang terkasih, sebelum kita mengawali pembahasan tentang tugasku sebagai citra Allah, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dalam kepedulian dan kesederhanaan dikasih Kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doa kami. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengangkat kami menjadi citra. Engkau telah memberi kami tugas untuk menjaga dan merawat alam. Sadarkanlah kami dan mampukanlah kami agar kami mampu merawat dan menjaga alam ini. Bukan hanya saat ini, tetapi untuk generasi-generasi berikutnya. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo, selamat jumpa di dalam yang indah. Kita akan mulai pembelajaran kita tentang tugasku sebagai citra Allah. Ada tujuan khusus dalam tugasku sebagai citra Allah. Yang pertama, menyebutkan contoh-contoh terjadinya kerusakan alam. Dan yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab kerusakan ciptaan Allah itu. Halo sahabat belajar, pada kesempatan yang berikut ini kita akan melihat tentang contoh kerusakan alam, kerusakan ciptaan Tuhan. Mungkin ada yang tahu contoh kerusakan alam, kerusakan ciptaan Tuhan? Ayo silakan. P1, kebakaran hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan kekeringan. Setelah kekeringan, yang bagian yang ketiga, masalah banjir. Hujan turun, tidak ada yang menahan, jadilah banjir. Kemudian yang keempat, kepadatan penduduk. Itu juga bagian menambah kerusakan ciptaan alam. Kepadatan penduduk membuat sumpek, panas. Sesudah itu muncul perkampungan yang kumuh. Itu juga bagian dari kerusakan yang dibuat oleh manusia. Dengan kepadatan penduduk, perkampungan yang kumuh menimbulkan masalah, yaitu masalah sampah. Sampah juga dapat merusak alam kita. Dan yang berikut, masalah sampah akan menimbulkan sumber penyakit. Berbagai macam sumber penyakit. Penyakit kolera, terisnya penyakit dan segini sedang melanda dunia dengan adanya virus corona. Demikian adik-adik,
Ada beberapa contoh kerusakan alam ciptaan Tuhan yang dibuat oleh manusia. Silakan adik-adik menambahkannya sendiri. Pikir dan sebutkanlah sebanyak mungkin. Adik-adikku sekalian, kini menjadi pertanyaan, siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Kebakaran hutan, kekeringan, banjir melanda, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, dan perumahan kumuh, wabah berbagai penyakit, termasuk virus corona yang kini sedang melanda dunia. Rupanya keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Setiap tahun berbagai jenis tumbuhan dan hewan masuk dalam daftar perlindungan karena hampir punah. Perubahan musim kini hampir tidak menentu. Kicauan aneka burung sudah jarang terdengar di alam bebas. Kualitas kesehatan manusia makin berkurang karena polusi dan berbagai limbah. Alam ciptaan saat ini seolah berwajah ganda. Di satu pihak, manusia membutuhkan dan tergantung daripadanya. Tetapi di lain pihak juga menjadi ancaman bagi manusia. Apakah semua manusia bersalah? Faktor penyebab utama adalah egoisme dan keserakahan. Mengapa? Karena sebagian manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam ini hanya demi keuntungan diri dan keluarga atau kelompoknya sendiri, tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati ciptaan Tuhan baik adanya. Kita manusia kurang peduli pada alam ciptaan Tuhan ini. Sahabat belajar SMP Katolik Frater Maumere yang terkasih, semoga dengan pembelajaran ini kita mendapat pencerahan baru bahwa kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai citra Allah pada akhirnya dapat
mengancam keselamatan manusia. Maka saatnya kita harus bertindak mulai dari hal-hal yang sederhana dalam mewujudkan penugasan dari Allah tersebut, yakni menjaga, melindungi, dan merawat ciptaan Allah dengan baik untuk generasi manusia berikutnya. Misalnya, menanam bunga di halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, ikut menanam kembali hutan-hutan yang telah dirusaki oleh alam dengan mengadakan reboisasi. Terima kasih adik-adikku, sahabat belajar. Semoga kita semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab kita. Oke, Tuhan memberkati. Bunda Hati Kudus mendoakan. Adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendalami pokok bahasan tugasku sebagai citra Allah, sekarang Frater akan memberikan tugas pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh adik-adik sendiri. Jangan takut, hanya ada 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, sebutkanlah 5 contoh kasus kerusakan alam. Saya ulangi, sebutkan 5 contoh kasus kerusakan alam. Yang kedua, jelaskanlah faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan alam. Saya ulangi, yang kedua, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan alam. Silakan kerja dengan tertib. Terima kasih. Sahabat belajar yang terkasih, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan limpah terima kasih karena Engkau telah membimbing, menuntut, mendampingi kami selama kegiatan belajar mengajar ini. Dengan demikian memampukan kami, menyertakan kami agar kami tetap menjaga, merawat lingkungan hidup kami, sehingga generasi berikut tetap menikmati alam yang indah yang diciptakan Tuhan. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan